Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan hari ini dimulai di Kota Solo, Jawa Tengah. Rakernas kali ini sangat penting karena di forum inilah kemungkinan besar Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan nama calon wakil presidennya. Dan kami ajak Anda bergabung dengan reporter kami di sana, Muhammad Akhir. Ya, Acil, sebelum saya bertanya soal kandidat cawapres Megawati, kami ingin mengetahui apa yang disampaikan Megawati dalam pidato politiknya yang beberapa saat lalu ia sampaikan. Ya, saya tidak bisa dengan jelas mendengar suara Anda pada saat ini karena memang di ruang Rakornas sedang bersiap-siap untuk melakukan acara selanjutnya. Namun jika ingin mengetahui siapakah nama wakil presiden yang rencananya mungkin bisa jadi sudah tersebut dalam pidato politik Megawati, sepertinya kita harus bersabar terlebih dahulu karena belum disebutkan sama sekali. Yang menarik perhatian para peserta dan juga para jurnalis yang hadir di sini adalah justru pidato politik Megawati pada saat pembukaan yang kembali mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan ekonomi. Dan dengan mengutip sejumlah data dari Badan Pusat Statistik, Megawati mengkritik bagaimana kebijakan-kebijakan di pemerintahan SBY dan JK dilakukan dengan setengah hati terkait dengan masalah BBM, masalah kemiskinan dan juga penurunan harga sembako. Dan untuk melihat seperti apa gambaran kritikan Megawati terhadap pemerintahan SBY dan JK pada saat ini, kita simak berikut pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Pemerintah janganlah menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak, yaitu yoyo. Naik turun, terlempar ke sana kemari, kelihatannya indah, tetapi pada dasarnya membuat rakyat tak menentu hidupnya. Ya, salah. Walaupun belum disebut siapakah kandidat cawapres yang dipilih oleh Megawati, tapi apakah Anda sudah mendengar siapakah kandidat terkuat yang akan dipilih Megawati menjadi calon wakil presidennya? Akhir? Ya, berbicara mengenai siapakah kandidat terkuat, kalau melihat suasana para peserta Rakornas, seperti tadi ada yang meneriakkan nama Sultan, bisa jadi Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan kandidat terkuat dari calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi kembali itu belum bisa dipastikan karena hal tersebut secara resmi baru akan dibahas pada esok hari, pada sesi yang khusus. Mengingat perkembangan ke beberapa hari kebelakang, sebenarnya bisa dikatakan bisa jadi Sultan merupakan cawapres terkuat karena setidaknya 3 kali pertemuan. Bahkan kemarin dalam satu hari sudah ada 2 peristiwa makan malam dan juga menghadiri pembekalan caleg PDIP Jakarta, di mana Sultan hadir di situ, meskipun Sultan masih enggan mengiyakan atau memberikan jawaban pasti apakah bersedia untuk menjadi cawapres. Dan pernyataan dari Megawati sendiri belum ada secara eksplisit. Berikut kami memiliki pernyataan implisit yang setidaknya menunjukkan bagaimana Megawati memberikan posisi tertentu atau tersendiri terhadap posisi Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kita simak pernyataan Megawati Soekarno Putri berikut. Yang saya hormati Sri Sultan Hamengkubuwono X yang khusus datang dari Jogja. Yang saya hormati Buya Syafi'i Ma'arif, alhamdulillah. Ya, saudara, berbicara mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono X, sebetulnya namanya sudah sering atau makin santer disebut-sebut merupakan cawapres yang akan diusung oleh PDIP. Namun jika kita lihat hal ini, jika memang nantinya Sri Sultan bersedia menjadi cawapres dari PDIP, ini berarti akan bertolak belakang dengan apa yang telah diucapkan ya pada Oktober tahun lalu, tepatnya ketika dalam acara Pesionan Ageng Sri Sultan menyatakan mengajukan diri sebagai calon presiden. Apakah itu akan terjadi? Kita simak dulu liputan berikut ini. Kehadiran Megawati Soekarno Putri di Keraton Yogyakarta ini makin mengukuhkan spekulasi yang muncul belakangan hari bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X benar-benar calon kuat bakal calon wakil presiden Megawati. Meski usai acara, keduanya menegaskan bahwa pertemuan ini hanya silaturahmi dan jamuan makan. Pertemuan tadi dengan Sultan di Gonjine tadi apa? Ada makan, ada yang dibicarakan. Sebelumnya, Sultan tampak hadir dalam acara pembekalan kader PDIP di Yogyakarta. Bahkan spanduk besar terbentang sebagai dukungan bagi Sultan untuk menjadi cawapresnya Megawati. Tak hanya itu, pekan lalu,
Sultan bertemu dengan Megawati di kediaman Megawati di Jakarta. Tapi dalam setiap kesempatan, Sultan selalu menyatakan bahwa pertemuannya dengan Megawati tak membahas masalah politik. Kini bola ada di tangan Sri Sultan, karena bulan Oktober tahun lalu, dalam acara Pisuanan Agung, Sultan sudah mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2009. Dengan ini saya menyatakan siap maju menjadi presiden 2009. Lantas bagaimana tanggapan warga Yogyakarta atas dipinangnya Sultan sebagai cawapres? Oh jangan dong, ya tetap presiden. Jangan ya jadi presiden. Daripada jago presiden nggak jadi wakil ya nggak apa-apa itu. Hingga saat ini, nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disebut-sebut memiliki kans kuat sebagai cawapres Megawati. Ferry Aditri melaporkan dari Yogyakarta. Dapat dipastikan sampai saat ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 belum juga menyatakan diri bersedia untuk jadikan calon wakil presiden dari Partai PDI Perjuangan. Namun apapun bisa berubah, apalagi setelah pemilu caleg nanti akan berlangsung pada April 2009, akan mengkristal ke arah mana, kita harus tunggu hasil pemilu. Dan juga yang jelas yang patut diperhatikan adalah para orang-orang yang diundang yang mungkin menjadi kandidat cawapres lainnya. Hanya ada Sutioso dan Akbar Tanjung yang langsung hadir. Apakah ini berarti nama-nama mereka yang akan mengerucut menjadi 2 atau 3 orang itulah mereka? Kita harus tunggu juga dalam sesi yang akan berlangsung di esok hari. Kembali ke Anda, Stella Wangkar. Ya, baik. Terima kasih Aceh, dan kami nantikan laporan Anda berikutnya.